Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan video kali ini gua akan ngerubah shake bar ya menjadi roll bar. Kenapa gua rubah? Karena posisinya sangat mengganggu penumpang yang di depan ya. Nah, yang di sini nih. Ini kemarin kan kalian tahu ya, ini shake bar ya. Nah, ini bekasnya nih. Nah, ini bekasnya, ini shake bar sana ya. Nah, kalau kalian mau lihat kayak gini videonya nih. Nah, ini jadi kita flashback ke video lama ya. Nah, ini pakai shake bar kemarin tuh posisinya untuk penumpang dia kepalanya mentok kalau misalnya orangnya tinggi ya. Nah, sementara kalau dari depan kayak gini batas pengemudi itu memang untuk saya sih pas, tapi untuk orang lain yang lebih tinggi mungkin kepalanya mentok kena besi ya. Nah, inilah alasan gue jadiin shake bar ini menjadi roll bar ya. Nah, barangnya itu jadinya seperti ini. Oke, nah jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau buat pakai besi ya, nah, itu modalnya cuma lebih tinggi ya. Kalau ini kan pakai plastik murah aja. Ini semuanya ada besi ya. L-nya ada, pipanya besi ada, semuanya ada besi kok kalau misalnya teman-teman mau ya. Kalau misalnya pakai plastik ini tebalnya 3 mili, ini tebal juga lumayan. Nah, pipa ininya juga sama 3 mili. Jadi kalau pakai pipa gini modalnya kurang dari 100.000. Cuman kalau misalnya pakai besi jelas sudah pasti di atas 100.000. Tapi ini kenapa gua pakai pipa, karena ini kan mobil harian, bukan mobil untuk drag atau buat balap-balapan. Jadi walaupun gua pakai pipa kayak gini sih, yang penting penumpangnya tetap nyaman ya. Kepalanya nggak mentok ke besi. Jadi kalau dilihat dari segi fungsi ya, walaupun memang pakai besi ya kan, mobil ini juga mobil harian, bukan untuk mobil balap. Jadi kayak nggak ada fungsi aja, makanya gua pakai pipa gini aja sih. Nanti mungkin di akhirnya gua mau bungkus pakai karbon lah. Nah, ini kita mulai spesifikasinya ya. Nah, ini kita siapkan L 2 biji ya untuk kiri dan kanan. Nah, ini yang besi juga ada. Kalau yang plastik harganya 7.000. Nah, ini T1 harganya sama 7.000. Nah, kenapa gua nggak bikin T di sini ya? Nah, T di sini biar jadi kakinya 2 gitu loh. Jadi tengah kosong. Sebenarnya orang-orang bikin roll bar itu kakinya sih di pinggir ya, nggak ada di tengah. Cuman kan masalahnya ini mobil harian nih, kalau gua kasih di pinggir nanti ke baut situ, baut jok tuh, orang yang mau masuk jadi susah, jadi terkendala gitu loh. Nah, itu sebabnya gue taruhnya di tengah gitu loh, nggak di pinggir gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri pipa yang tengah itu dipotong kotor 15 cm ya. Jadi begitu sudah masuk semua itu bersihnya sekitar 10 cm untuk pipanya ya. Sama ya, sama yang sana juga potongnya 15 cm. Nah, untuk bagian ujungnya itu ya, itu ukurannya 1 inci ke setengah inci. Dilubangin, dan untuk bawah juga sama, semuanya sama, dikasih baut untuk tahanan bagian bawah. Nah, untuk pemasangannya sama kayak pemasangan shake bar kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat video saya yang waktu pemasangan shake bar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung pasang aja bagian roll barnya ini. Ini dia hasilnya. Jadi ini tadi gue udah stikerin hitam ya, tapi jelek lah, jadi ini nanti gue cat warna hitam. Ini gue cat warna hitam juga. Nah, ini udah gue kasih stiker ya, stiker karbon. Yang sebelah situ juga udah gue kasih stiker karbon. Nah, ini juga udah gue kasih stiker karbon. Untuk bawahnya langsung ke ini ya, kan di armrest ini ada baut nih. Ada juga langsung ke armrest itu. Ini kuat banget tuh, gue goyang-goyang gini ya. Ini nyampe mobilnya goyang. Nah, inilah. Nah, untuk spesifikasi untuk Ayla Agya tadi udah gue sebutin di awal ya, ukurannya berapa aja. Nah, ini jadi ini. Nah, tadi gue mau buat yang di sini cagap 2 ya, ke baut jok itu sama sana, cuman nanti orang yang mau masuk susah. Nah, ketutup besi. Jadi gue di tengah. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya gitu ya. Ini kita lihat dari depan. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya. Nah, untuk dudukannya itu pakai dudukan shake bar kemarin ya, sama ya. Jadi nggak ada yang dirubah. Nih, untuk dudukan mah, cuman kan dudukan shake bar kayak gini nih. Nah, ini satu nggak gue pakai. Padahal udah gue bolongin. Nah, udah gue bolongin tapi lubang bawahnya nggak pas. Nah, jadi gue cuman kasih baut satu aja. Kayak gini. Tapi ini udah kuat banget ya. Udah nggak bisa dibuka ya.
Sama yang sebelah sana juga sama kayak gitu. Jadi bawahnya nggak dipakai, cuman pakai satu dudukan aja atas. Nah, ini kalau dari depan kita lihat ya. Nah, kalau dari depan kayak gini. Ini posisi tiangnya tengah, ada karbon nampak ya, motif karbon. Nah, jadi ini kalau kita posisi mau duduk di belakang juga nggak terganggu ya, masih bisa. Nah ini, cuman jaraknya memang agak sedikit dekat, tapi ya diusahakan jangan ngerem mendadak aja. Kalau ngerem mendadak ya gini. Tapi enggak lah, ini kan mobil harian, mobil keluarga ya, jadi nggak kuat-kuat juga bawanya kalau lagi sama keluarga. Tetap standar SNI ya, kecepatannya paling 60. Nah ini, kita tempat duduk masih biasa ya, karena di situ posisinya. Nah kalau ada yang duduk di tengah pun, kita duduk tengah nih. Nah, duduk tengah pun masih nggak terganggu ya, masih jauh, masih ada space. Nah, untuk tempat duduknya bisa maksimal ya, nih. Nah, bisa maksimal ya, cuman dia nggak bisa. Nah, ini udah maksimal ya, paling belakang ya relnya ya. Nah, untuk tempat duduknya juga nggak terlalu tegap banget, bisa sampai segini. Kalau kita duduk, nah kita pindah ya. Kalau kita duduk masih nyaman, walaupun kita mentok ya, dimentokin, senderannya nggak terlalu tegang. Ini udah mentok nih relnya ya, udah nyampe belakang, udah mentok. Jadi ini gue sandarin normal lah ya, udah nyaman ya. Jadi nggak terlalu tegap gini, nggak terlalu standar kayak gini. Nah untuk kaki depan kita masih bisa selonjoran ya. Jadi ini relnya udah yang paling mentok, duduk kita posisi nyaman. Nah kalau kemarin waktu pakai sebar kan mentok nih di sini nih, jadi jok ini terbatas, nggak bisa mundur. Kalau mundur pun ini jadinya tegap, jadi nggak nyaman kalau duduk. Nah ini kalau udah dirombak-rombak gini ya, ini udah pas lah. Ini guys, sesudah final ya, ini udah semuanya udah dicat warna hitam, ini karbon. Nah ini sebenarnya dicat warna hitam juga, cuman pilok sisa jadi habis, jadi adanya merah, ya udahlah gue tembak merah aja gitu. Nah ini posisinya udah jadi ya, jadi ini lebih enak, lebih nyaman karena nggak ganggu penumpang maupun nggak ganggu pengemudi yang di depan. Ini udah gue cat semua, cat warna hitam sampai ke bawah, sana juga udah. Nah itu agak merah karena udah gue tembak hitam, catnya habis. Kalau ini besi ya, ini asli sebar ini, cuman yang nggak asli ini aja, ini pipa. Nah ini gue sengaja kasih ginian ya, ini gue mulung sih dari apa namanya, dari gudang ketemu ini, nggak sengaja, jadi gue taruh holder aja buat naruh handphone biar bisa ngerekam ke depan kayak gini. Nah oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe Gilas Official, karena dengan subscribe-nya teman-teman, Gilas Official akan terus berkarya dan menunjukkan kreasi inovasi untuk teman-teman semua, untuk para pecinta otomotif. Kalau misalnya teman-teman ada menemukan kesulitan dalam memodifikasi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman urgent bisa langsung DM IG Gilas Official 16 yang ada di layar monitor ataupun di deskripsi. Nah ini untuk video kali ini cuman ini aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin merubah sebarnya menjadi rollerball biar lebih nyaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.